Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Muhammad Mirsa Nizarsyah, PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara membaca foto toraks normal. Baik, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, untuk membaca foto toraks normal, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk mengetahui apakah foto ini layak baca atau tidak. Yang pertama adalah identitas. Identitas biasanya disertai dengan nama, umur, kemudian tanggal pengambilan foto, marker yang biasanya berada di bagian pojok kanan atas atau kiri atas foto ronsen toraks. Kemudian yang harus diperhatikan adalah proyeksi, apakah proyeksinya antero-posterior, postero-anterior, atau lateral. Pada gambar di samping, ronsen toraks berikut merupakan proyeksi postero-anterior. Selanjutnya, kita harus memastikan syarat baca foto terpenuhi. Yang pertama, kedua sinus atau sudut costophrenicus terlihat jelas dalam foto ronsen. Kemudian yang kedua adalah kilovolt atau kV yang cukup, di mana dalam lapang pandang sebuah foto ronsen toraks harus terlihat hingga diskus vertebra thoracalis 4. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan, apakah skapula pada lapang foto terbuka dan tidak menghalangi atau tidak masuk ke dalam parenkim paru seperti pada gambar berikut. Skapula tidak masuk ke dalam parenkim paru sehingga kita dapat membaca parenkim paru atau lapang paru dengan lebih jelas. Selanjutnya, inspirasi yang cukup. Inspirasi yang cukup biasanya ditandai dengan perpotongan antara kosta anterior dengan puncak diafragma. Biasanya yang berpotongan adalah kosta 6 anterior dengan titik tengah dari puncak diafragma. Pada foto berikut merupakan foto dengan inspirasi yang cukup, di mana kita bisa melihat kosta anterior ke-6 berpotongan di titik tengah hemidiafragma. Selanjutnya, apakah suatu foto ronsen toraks termasuk simetris atau tidak simetris? Yang dilihat adalah posisi dari klavikula kiri dan kanan, apakah jarak dan bentuknya atau posisinya sama. Jika jarak antara titik tengah dengan klavikula kiri dan kanan sama dan posisi klavikula juga sama, maka kita bisa menganggap foto toraks yang simetris. Selanjutnya, yang ketika semua syarat sudah terpenuhi, maka kita tinggal membaca foto ronsen toraks tersebut.
Yang pertama kali kita baca adalah soft tissue atau jaringan lunak. Dari jaringan lunak biasanya akan berbentuk opasitas pada ronsen torak atau radio opak. Yang diperhatikan adalah apakah tampak suatu benjolan atau massa di soft tissue, kemudian ada atau tidak emfisema subkutis dari soft tissue. Selanjutnya yang kita perhatikan adalah tulang atau bone. Yang perlu diperhatikan adalah bentuk tulang, apakah ada deformitas atau bentuknya normal. Kemudian tulang diperhatikan ada atau tidak suatu garis fraktur, dan juga ada atau tidak lesi keganasan berupa osteolitik maupun osteoblastik. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah posisi trakea. Apakah trakea berada di tengah atau mengalami deviasi, baik ke kanan maupun ke kiri. Selanjutnya adalah mediastinum. Mediastinum yang perlu diperhatikan adalah posisi. Apakah posisi mediastinum terletak di tengah atau mengalami deviasi, baik ke kanan atau ke kiri. Yang selanjutnya dari mediastinum perlu diperhatikan apakah ada massa mediastinum yang terlihat di dalam foto ronsen torak. Normalnya mediastinum adalah berbentuk seperti pada gambar. Selanjutnya, sudut costophrenicus atau costophrenic angle yang perlu diperhatikan adalah bentuk sudutnya. Apakah lancip atau tumpul? Jika tumpul, maka dicurigai terdapat suatu efusi pleura. Karena normalnya sudut costophrenicus berbentuk lancip, kiri dan juga kanan. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bentuk diafragma. Apakah diafragmanya berbentuk kubah ataukah mendatar, atau terdapat tenting atau penarikan dari diafragma. Kemudian yang selanjutnya perlu diperhatikan letak dari diafragma. Apakah letaknya tinggi ataukah normal. Normalnya diafragma berbentuk dome shape atau berbentuk kubah kiri dan kanan. Namun apabila tidak berbentuk kubah, maka kita deskripsikan sebagai diafragma yang mendatar. Selanjutnya kita membaca lapang paru. Lapang paru yang dibaca adalah kanan dan kiri. Jika ingin memulai dari yang kanan terlebih dahulu, maka selesaikan bacaannya mulai dari lapang paru kanan. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah corakan bronchovascular, kemudian hilus, dan juga ada atau tidaknya infiltrat, konsolidasi, maupun kavitas. Pada ronsen torak yang normal, corakan bronchovascular tidak melebihi 1/3 lapang paru, atau tepatnya berada di medial, tidak melebihi 1/3 medial dari
lapang paru. Apabila corakan bronkovaskular melebihi 1/3 atau 2/3 lapang paru medial, maka dapat dikatakan corakan bronkovaskular meningkat. Begitu juga ketika membaca lapang paru sebelah kiri, maka yang perlu diperhatikan adalah corakan bronkovaskular, infiltrat, konsolidasi, maupun kavitas. Yang terakhir adalah jantung. Jantung yang diperhatikan adalah ukuran dengan melihat kardiotoraksik rasio, kemudian bentuk, dan juga posisi. Kardiotoraksik rasio dapat diukur dengan menjumlahkan jarak terjauh dari jantung kanan ke titik tengah, kemudian jarak terjauh batas jantung kiri ke titik tengah. Ketika telah dijumlahkan, maka hasil penjumlahan dibagi dengan diameter rongga dada terjauh. Jika didapatkan hasil kurang dari 50%, maka ukuran jantung normal. Jika lebih dari 50%, maka dikatakan kardiomegali atau ukuran jantung membesar. Yang kedua adalah bentuk jantung. Bentuk jantung normalnya seperti pada gambar dan memiliki pinggang jantung di sebelah kiri. Ada beberapa contoh bentuk jantung yang abnormal, contohnya jantung teardrop ataupun jantung boot shape. Kemudian yang terakhir adalah posisi jantung. Jantung normal berada di tengah dan tidak terdeviasi baik ke kanan maupun kiri. Baik, selanjutnya kita beralih ke slide berikutnya. Berikut beberapa penampakan struktur yang bisa diidentifikasi dalam sebuah ronsen toraks. Dapat diperhatikan melalui gambar. Berikut adalah foto ronsen toraks yang dapat kita baca dengan baik dan jelas. Selanjutnya, foto ronsen toraks proyeksi lateral. Dalam proyeksi lateral, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan foto ronsen lateral yang merupakan bagian dari konfirmasi atas temuan dari foto ronsen anteroposterior maupun posteroanterior. Terutama jika ada kecurigaan massa mediastinum, pneumotoraks, dan efusi pleura atau proses yang terjadi di rongga pleura dan mediastinum. Tujuannya untuk mengkonfirmasi letak dari kelainan apakah berada di mediastinum anterior, media, ataukah mediastinum posterior. Kemudian untuk memastikan apakah kelainan terletak di bagian paru anterior atau paru posterior. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.